Hari ini kita bertobat, esok kita berdosa lagi, esoknya tobat lagi, dan seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kaji Diri Channel, sebagai manusia biasa, tentu kita tidak akan pernah lepas yang dari namanya dosa. Dan kondisi ini pun sudah diantisipasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, selaku zat yang maha mencipta dan maha mengetahui keadaan makhluknya. Karena itu Allah telah merintahkan kita untuk bertaubat. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha. Meski ayat tersebut tidak secara eksplisit, Allah juga hendak berpesan kepada para hambanya bahwa Ia membukakan pintu ampunan kepada mereka. Sebab tidak mungkin rasanya jika Allah memerintahkan hambanya bertaubat sementara Ia menutup pintu ampunan. Namun ampunan itu tidak serta-merta diberikan kepada kita selaku hamba sampai kita berusaha keras mendapatkannya. Salah satunya dengan bertaubat nasuha tadi. Lanjutan ayat tersebut, asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Mudah-mudahan Rabbmu menutupi kesalahan-kesalahanmu dan memasukkanmu ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Allah menggunakan kata asa yang berarti mudah-mudahan. Penggunaan kata mudah-mudahan mengindikasikan kepada kita bahwa Allah tidak memastikan ampunan kepada hamba-hambanya yang bertobat. Ketidakpastian ini dimaknai oleh para ulama bukan berarti kita sia-sia ketika bertobat, melainkan ketidakpastian tersebut harus dipahami agar kita sungguh-sungguh menjalankan taubat dan meyakinkan Allah bahwa kita benar-benar hamba yang layak mendapatkan ampunannya. Begitulah Allah menawarkan ampunan yang menjadi hak prerogatifnya, tetapi berhasilannya ditentukan oleh kehendaknya dan seberapa besar kesungguhan hambanya untuk mendapat ampunan tersebut. Karena itu, tugas kita adalah berusaha menjalankan perintah Allah untuk taubat nasuha dan berusaha meyakinkan Allah bahwa kita adalah hambanya yang layak mendapat ampunan darinya. Adapun yang dimaksud dengan taubat nasuha adalah taubat yang dijalankan dengan semaksimal mungkin. Artinya tidak setengah-setengah atau tidak sekedar main-main. Hari ini kita bertaubat, esok kita berdosa lagi, esoknya taubat lagi, dan seterusnya. Maka lebih jauh para ulama merinci sejumlah syarat taubat. Di antaranya adalah yang pertama, niat kita bertaubat harus tulus dan ikhlas, bukan karena ingin dipuji seseorang atau hanya karena ingin terlihat soleh dan religius. Karenanya taubat ini harus dibangun atas niat yang lurus, benar-benar mengharapkan ridho dan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, para ulama menyebut syarat taubat nasuha itu menyesali perbuatan dosa yang telah dilakukan. Disinilah sulitnya bertobat kepada Allah, sebab hati kita seringkali sulit diajak menyesali perbuatan salah yang telah dilakukan. Bagaimana kita akan taubat bersungguh-sungguh jika hati kita tak menyesal atau tidak mengakui kesalahan? Yang ketiga, syarat taubat nasuha ialah menghentikan semampu mungkin segala dosa baik kecil maupun besar. Sebab tak ada dosa yang kecil jika dilakukan secara terus-menerus, dan tidak ada dosa besar yang jika diiringi dengan taubatan nasuha. Yang dimaksud berhenti adalah tidak hanya berhenti dari dosa yang kita taubati, tetapi dari segala dosa.
jika kita ingin betul-betul mencapai derajat nasuha. Selama ini barangkali masih ada yang memahami bahwa taubat adalah menghentikan dosa tertentu, tetapi masih merasa suka mengerjakan dosa yang lain. Maka dalam konsep taubat nasuha, semua dosa semampu mungkin harus kita tinggalkan. Berikutnya, jika kita ingin meraih taubat nasuha, kita harus bertekad untuk tidak mengulangi dosa yang sama di masa yang akan datang. Begitu juga dosa-dosa yang lain. Para ulama menegaskan selain bertekad tidak mengulangi, kita juga berusaha mengganti atau menebus kesalahan yang telah lalu. Contohnya, jika kita pernah meninggalkan kewajiban, maka gantilah. Jika ada sholat atau puasa yang pernah ditinggal, maka gantilah dengan qadha. Jangan karena kita merasa sudah bertaubat, kesalahan yang lalu dianggap sudah selesai. Jika kita dulu tidak mengeluarkan zakat, maka keluarkanlah sekarang. Jika sebelumnya tidak pernah sholat dan puasa, maka setelah taubat kewajiban itu ditunaikan. Selanjutnya, syarat taubat nasuha adalah dilakukan pada waktunya. Ini artinya taubat pun ada waktunya. Lewat dari waktu itu, kita tidak akan diterima. Kapan waktu taubat itu? Taubat tersebut ada yang bersifat umum dan ada yang bersifat khusus. Yang bersifat umum adalah selama matahari masih terbit dari timur dan terbenam di barat, maka bertaubat. Setelah matahari terbit dari barat, maka taubat tidak ada artinya. Sebab itu tanda berakhirnya zaman dan tanda runtuhnya alam. Sebagaimana firman Allah yang artinya kedatangan sebagian tanda-tanda Rabbmu tidaklah bermanfaat lagi keimanan seseorang bagi dirinya sendiri yang belum beriman sebelum itu, atau dia belum mengusahakan kebaikan dalam masa keimanannya. Sementara waktu khusus adalah saat ajal menjelang alias sakaratul maut. Karena itu manakala ajal datang, maka tidak ada artinya taubat yang kita lakukan. Berdasar pada firman Allah dalam surah An-Nisa, dan tidaklah taubat itu diterima dari orang-orang yang mengerjakan kejahatan apabila ajal datang kepada seseorang di antara mereka. Namun syarat-syarat di atas merupakan syarat taubat yang dosanya berkaitan langsung dengan hak Allah. Sementara jika dosanya menyangkut hak sesama manusia, maka kita harus terlebih dahulu memohon maaf kepada orang yang bersangkutan atau kepada orang yang pernah kita zolimi. Sebelum memohon ampunan kepada Allah, jika ada yang pernah kita rampas, maka segeralah kembalikan. Bagaimana jika orang yang bersangkutan sudah tiada atau sulit ditemui? Maka banyak-banyaklah mohon ampunan untuknya, agar amal ibadah kita kelak tidak diambil oleh yang bersangkutan sebagai penebus kesalahan kita. Itulah perintah Allah kepada kita semua untuk bertaubat dan jangan pernah kita abaikan. Sebab tidaklah Allah memerintahkan sesuatu kecuali untuk kemaslahatan para hambanya. Tidaklah Allah memerintahkan taubat kecuali untuk kebaikan kita semua, agar segera menyadari kesalahan dan tidak mengulanginya lagi. Boleh jadi kerusakan, bencana, musibah, malapetaka yang sedang menimpa kita atau saudara-saudara kita adalah akibat kesalahan, ulah tangan dan pelanggaran kita terhadap tuntunan Allah dan Rasul-Nya. Asumsi ini tentu tidak berlebihan jika kita melihat salah satu firman-Nya, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim." Hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah Rasul takut akan ditimpa fitnah atau ditimpa azab yang pedih. Begitulah cara Allah melindungi hambanya dari kerusakan, baik kerusakan agama, jiwa, akal, keturunan maupun harta. Sebab untuk tujuan itulah salah satunya syariat Islam diturunkan. Sahabat, itulah yang bisa saya bagi saat ini. Semoga kita semua meraih ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat dunia dan akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.